السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزال إكرامه وفضله هطال وجوده لا يزال ينهال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, wabil khusus Habib Muhammad bin Salim Al-Attas, Habib Zaki Al-Haddad, Al-Habib Muhammad dan Habib Abdullah Ibn Al-Habib Aidrus Al-Kaf Sadani, dan juga tamu kita Al-Habib Ahmad bin Ali As-Sagaf, dan juga segenap daripada kru Majlis Rasulullah, dan juga para hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan rahmat-Nya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur selalu kepada Allah atas anugerah-anugerah Allah, atas nikmat-nikmat Allah, perkumpulan semacam ini di mana kita ingin meraih daripada ridha Allah, ingin meraih daripada ampunan Allah, ingin mendapatkan bekal dan wejangan dan nasihat dari para ulama untuk kita mempersiapkan diri menyambut daripada tamu mulia yaitu bulan suci Ramadan, mengenang juga daripada peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah masih kasih kesempatan kepada kita. Kita masih menghembuskan nafas, kita masih dikasih umur, kita masih dikasih kesempatan, yang mana kesempatan ini tidak akan terulang. Ketika nafas kita sudah lewat, gak bakalan lewat lagi nafas yang sudah kita lewatkan. Sudah lewat, adanya bertambah, akan habis, dan setiap orang memiliki jatah masing-masing. Ada yang banyak dan ada yang sedikit, ada yang cepat, yang ada yang dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wahai yang hadir, wahai yang mendengar, kesempatan hidup tidaklah dua kali. Tidak ada gunanya ketika seseorang sudah berpindah ke alam lain untuk menyesali keadaan dia di dunia. Ada sebagian ulama, sebagian aulia yang mereka ingin memberikan nasihat yang tajam kepada dirinya ketika melihat dirinya mulai malas dalam beribadah, mulai dirinya merasa tidak semangat di dalam beribadah kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Kadang-kadang dia masuk dan sengaja masuk ke dalam liang lahat, yaitu di dalam kubur, padahal dia masih hidup. Ada orang ketika dia merasa malas beribadah, apa yang dia lakukan? Kuburan berdigali, dia masuk ke dalamnya. Ada yang berani begitu? Di sini ada yang berani nggak? Kuburan sudah siap digali, terus dia tiduran di dalamnya. Masuk ke dalamnya, mau tiduran dulu berapa menit? Ada yang siap? Hidup sehat aja nggak berani. Kenapa? Takut jatuh tanahnya, nanti mati lagi beneran. Atau nanti kalau saya masuk ke kuburan kayak begitu beneran mati gitu. Ini kita nih ketakutan dengan kematian. Orang ini apa yang dia lakukan? Dia masuk ke dalam kubur menggunakan pakaian putih. Dia tertidur atau dia itu rebahan seperti seorang, bahasa kita pocong, atau orang yang sudah meninggal dunia yang dikafankan, dia tidur di situ menghadap ke arah kiblat dan menghayati dirinya sudah meninggal. Apa yang dia katakan? Dia mengingat firman Allah tentang orang-orang
yang apabila sudah meninggal dunia dia menyesal, ingin kembali. Dia mengatakan, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, saya ingin balik. Ya Allah, saya ingin balik. Ucapan orang-orang yang sudah meninggal ketika di dunia tidak memaksimalkan usia mereka, tidak memaksimalkan umur mereka. Dia bilang apa? Ya Allah, saya ingin kembali. Ya Allah, saya ingin balik ke dunia lagi. Untuk apa? Jalan-jalan. Untuk apa? Bangun rumah yang tinggi, yang kuat, yang bagus. Untuk cari harta sebanyak-banyaknya. Bukan itu yang mereka harapkan. Apa yang dia bilang? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya ingin beramal soleh atas apa yang sudah saya tinggalkan. Apa yang terjadi? Terus dia bilang kepada dirinya, bangun, wahai diriku, kamu masih hidup. Berarti engkau masih punya kesempatan beramal soleh ketika ini. Kalau sudah masuk ke liang lahat, nggak bakal balik lagi. Siap beramal, ayo kita beramal. Tuh begitu kan. Bagaimana dia menyemangati dirinya bahkan dengan resiko atau dengan hal yang kadang-kadang di mata kita angker, serem, masa begitu ekstrim banget. Nggak ekstrim. Itu namanya mengingatkan diri. Karena kalau udah beneran masuk, nggak bisa balik udah. Nggak bakalan kembali. Mau dia siapa kek? Mau dia seorang wali soleh, apalagi cuma presiden atau apa, nggak bakal balik. Pernah ada lihat orang meninggal, presiden atau kaya, sehingga dia bisa bayar, nyogok malaikat, balikin saya lagi di dunia, balik lagi. Kita ada? Pernah lihat? Gak bakalan balik lagi udah. Alas, innallaha kataban maut ala kulli syai'. Alas, Allah sudah tuliskan kematian bagi semuanya. Kesempatan kita. Tak tahu nih Ramadan, apakah ini Ramadan terakhir kita atau masih kita dapetin Ramadan yang lain. Gak usah kepikiran begitu. Anggap saja setiap kali engkau datang bulan Ramadan semacam ini, anggap ini yang terakhir. Kalau bisa bukan dianggap 1 bulan, anggaplah barangkali hari ini hari terakhir saya. Memang gak pernah lihat orang masuk bulan Ramadan terus meninggal? Gak pernah lihat? Gak pernah lihat orang yang sedang siap baju lebarannya, urusannya, acaranya, udah siap semua, malam lebaran meninggal. Berapa banyak? Yang kita ketahui di zaman kita ada berapa orang? Gimana dengan abad-abad terdahulu? Jadi kematian nggak pakai izin. Oh ini Ramadan, nanti dulu deh, nggak usah mati dulu ente. Masih semangat ibadah biar dulu. Gitu? Nggak ada. Nggak ada persyaratan, nggak ada ketentuan. Maka kesempatan kalau Allah berikan panjang umur sampai di bulan Ramadan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Tinggalkan yang namanya bermalas-malasan. Sholat 5 waktu berjamaah. Kalau bisa niat dari sekarang. Ya Allah, saya niat dari sekarang istiqomah sholat 5 waktu berjamaah, nggak mau tinggal, nggak mau bolos. Usahakan subuh, zuhur, asar, semuanya dengan berjamaah. Sholat tarawih, jangan males-malesan. Jangan cari yang paling cepat. Berantem lagi, 8 aja, 20 aja, 8 aja, 20 aja, ujung-ujungnya sholat di rumah. Padahal ribut doang. Sholat enggak. Kita sering bawakan di kota Tarim, tempatnya kita belajar, kita menimba ilmu. Di sana sholatnya ada yang di awal waktu, ada yang di misalnya jam 8, ada yang jam 9, ada yang 11, ada jam 1. Sholat tarawih 20 rakaat, bukan di 8. Ada yang jam 2, setengah 3. Ya, yang saya ingat akhir sholat yaitu di setengah 3-an dipimpin oleh Al-Habib Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar. Terus dijamek masjid yang paling tengah, paling gede di Tarim, yang digunakan sebagai pusat sholat Jumat di sana. Sholat tarawihnya jam setengah 3 malam. Oh, memang ada jamaahnya, Bib? Ada. Coba kita bikin di sini kayak gitu. Gak ada jamaahnya, imam doang sendirian. Tadi Habib Zaki udah bilang, awal hari softnya banyak, mulai 2-3 hari mulai berkurang softnya. Sampai di ujung-ujung udah tinggal imam sama makmumnya saja. Ini memalukan. Kok begitu semangatnya? Terus hadir. Ada sebagian ulama kita, guru kita, Al-Habib Salim Asy-Syadzili, dikatakan kadang-kadang sholat tarawih
20 rakaat nih, sampai mengulangnya 5 kali. Udah pernah nggak sholat tarawih sampai 100 rakaat? 20 kali 5 berapa? 100 rakaat tarawihnya, belum witirnya, belum sholat tahiyatul masjidnya. Ini 120, 130 dapat dah. Pernah sholat 100 rakaat? Ngimpi aja enggak? Mikir gitu, saya sholat 100 rakaat, ini nggak kebayang. Nggak tahu, belum mulai kaki udah capek. La ilaha illallah. Lihat semangatnya kita dalam beribadah. Kita pengen 20, pengen cepat imamnya. Protes. Kenapa? Kenapa baca Fatihahnya habis waladhdallin? Amin. Masih diam dulu. Nggak langsung baca surat, biar cepat. Nah, udah betul. Karena bacanya qul huwallahu ahad. Alhaakumut takatsur, bacanya sebentar kok. Apakah seperti itu orang yang ingin menikmati sholat? Jangan. Kita tadi udah dengar ya berkahnya sholat. Nah, praktekkan untuk belajar menikmati sholat di bulan Ramadan. Setiap ibadah hitungannya berlipat ganda. Maksimalkan di bulan Ramadan. Tilawatul Quran jangan tinggalkan, jangan malas-malasan. Ketemu Al-Quran setahun sekali di bulan Ramadan. Berdebu itunya Quran. Ketemunya cuma 10 hari atau 5 hari pertama. Habis itu balik lagi ke tempatnya. Ketemu tahun depan. Apakah seperti itu kita? Apakah termasuk orang-orang yang meninggalkan tilawatul Quran? Jangan. Kasih waktu pada subuh atau apa zuhur atau maghrib atau pada isya, pada tarawih. Buat kegiatan-kegiatan yang membuat kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin bulan suci Ramadan agar kita mendapatkan keberkahan fid dunya wal akhirah. Kalau dapat bulan Ramadan bisa saja berubah hatinya. Dalam riwayat disebutkan, siapa orang yang memberi makan kepada orang yang puasa, man fattara sha'iman kana lahu min al-ajri mithla ujuri man amila man shama min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'an. Wa fi riwayatin man fattara sha'iman safahahu Jibril lailatal qadr wa man safahahu Jibril ragga qalbuhu wa kathurat dumu'uh. Yaitu siapa orang yang memberi makan orang yang buka puasa. Jadi kita belajar kasih makan orang puasa. Kalau nggak punya duit, beli korma, beli air, kasih duit. Mau dijualan di mana? Kasih. Siapa orang yang memberi makan, halal min rizkin halal. Siapa yang memberi makan dari rezeki dia ya, yang halal, yang dia cari kerjaan, punya uang yang halal, dia beli makanan atau sekedarnya untuk buka puasa. Atau bahasanya takjil kadang-kadang disebutnya. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa? Salah satu faedahnya malam Lailatul Qadar, Jibril yang turun bersama rombongan malaikat di malam tersebut itu akan bersalaman. Jadi apa saya salaman sama Jibril? Saya perasaan salamannya sama Asep, perasaan salamannya sama Ujang. Ya itulah nama-nama populer di daerah sini. Oke, saya sebutin itu. Misalnya begitu kata para ulama, mereka bermusafahah bersamaan dengan tangan orang yang sedang bersama. Makanya kalau di masjid, setiap malam kalau bisa bersalam-salaman. Habis sholat, isya atau tarawih salaman. Kenapa? Cari kesempatan barangkali malam tersebut Lailatul Qadar, malaikat ikut bersalaman di malam tersebut, nyambung tangan dengan orang-orang yang saling bersalaman, dan malaikat Jibril juga bersalaman. Khusus orang yang mendapatkan keistimewaan disalami oleh Jibril berubah hatinya, ragga qalbuh, hatinya jadi hati yang lembut, kathurat dumu'uh, banyak nangis. Berarti udah ketempel dengan sirnya Jibril, dapat sesuatu yang merubah hati. Ini yang kita cari di bulan Ramadan. Kalau nggak ada perubahan sama sekali, begitu lagi, hati keras terus. Sholat gak ada nikmatnya, sholat gak ada enaknya, buat apa? Kita hidup seperti itu, sampai kapan seperti itu? Ya, jadi kita usahakan, kita niatkan, kita jadikan Ramadan ini bagi kita, ini Ramadan terakhir. Barangkali kita gak hidup lagi selanjutnya. Allah berikan panjang umur, sehat walafiat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa sampai kepada bulan suci Ramadan. Allah mudahkan kita semua untuk beribadah kepada Allah,
untuk menjaga diri dari semua maksiat-maksiat Allah, untuk kita semua bisa istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah, bisa mendapatkan pandangan di malam pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersih dari semua dosa. Allah ampuni dosa kita, yang kecil maupun yang besar, yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.